Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita menuju ke pertemuan teori yang ke-11 ya, tentang basis data internet. Setelah sebelumnya kita pelajari tentang basis data terdistribusi. Baik, pokok bahasan kita kali ini adalah World Wide Web, yaitu lalu pendahuluan HTML, kemudian basis data dan web, kemudian arsitektur application server dan server-side Java, lalu pendahuluan XML, kemudian XML di DTDS, kemudian spesifikasi domain pada DTDS, kemudian melakukan query data pada XML atau XML-GL, kemudian model data semi terstruktur. Tujuan belajar kali ini yaitu diharapkan kita memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, kemudian memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Oke, World Wide Web yaitu memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Nah, perintah ini diterjemahkan oleh web browser untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Nah, suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan web site yang dapat diakses dari internet. Hypertext Markup Language atau HTML atau HTML ya, merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag atau open tag dan close tag. Korelasi antara basis data dan web. Nah, jadi halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Kemudian, web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Kemudian, program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Kemudian protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. API ini adalah application protokol interface ya. Nah, arsitektur application server dan server-side pada Java yaitu yang pertama, fungsi dari application server adalah mengendalikan thread atau proses pre-fork untuk performance. Kemudian tempat koneksi basis data. Kemudian integrasi antara sumber data yang heterogen. Kemudian manajemen transaksi yang melibatkan beberapa sumber data ya. Dan yang terakhir adalah manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Server, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui Java API yang didefinisikan dengan baik. Kemudian Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Dan Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. XML atau Extensible HTML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declarations atau DTDS. Syarat elemen yang terdapat pada XML. Blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Tag mulai dan tag akhir harus tersedia, harus secara tepat berulang.
Jadi seperti ini. Diawali dengan start tag dan end tag, atau open tag dan close tag, dan harus tepat berulang. Artinya setelah first, maka yang harus kita tutup dahulu adalah slash first, kemudian last harus last. Tidak boleh first kemudian last, kita buka dulu lastnya, lalu kita tutup dulu firstnya. Jadi setelah first, last baru first, seperti itu. Nah, XML DTDS yaitu sebuah dokumen type declaration, adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh XML DTDS seperti ini. Nah, spesifikasi domain pada DTDS untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Jadi untuk menulis X plus Y dipangkatkan 2, kita harus mengkodekan masing-masing menggunakan tag apply. Lalu melakukan query data XML atau XMLQL bertujuan untuk melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggabungkan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query data XML. Lalu model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakter sebagai berikut, yaitu objek berbentuk triple, label tipe nilai, kemudian objek yang lebih kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Nah, contoh model data daftar buku menggunakan OEM. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan yang ke-11 cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke pertemuan 12 selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.